Itulah cara diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang kita lakukan itu benar secara syariat, benar secara ketentuan, dan insya Allah solat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, baca Quran kita lakukan, tawaf kita lakukan, tidak terhalangi disebabkan kita sudah suci dari hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, keluarga besar Masjid Paripurna Baitus Salam, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya sudah setahun kita tak bertemu. Ya betul Pak ya? Nah, setahun ini yang paling eksis di dunia maya dan di dunia nyata itu adalah Bapak Abi kita. Allahumma amin. Beliau ini luar biasa, sampai malam ini masih live ya. Alhamdulillah, ini menebar kebaikan ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kepada kita yang lebih baik pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi suami lebih baik, istri lebih baik, anak lebih baik, keuangan, nah itu yang perlu itu kan. Nah kalau hutang lebih baik juga segera berkurang ya Pak Haji ya. Iya, tapi ditengok nih muka-muka berhutang semua nih. Ya Pak ya. Ya, siapapun Pak akan ada hutangnya. Tinggal lagi ada yang banyak, ada yang sedikit. Jangankan orang-orang yang miskin, orang kaya saja. Ah, itu dah siapa jawabnya tuh. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Apalagi kajian kita malam hari ini? Kalau kemarin kita menceritakan tentang wudhu. Nah, selesai kita wudhu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang membatalkan wudhu. Namun sebelumnya kemarin ada permintaan
sebelum kita mengkaji membatalkan wudu, kita mengkaji tentang mandi besar. Ya Pak ya. Mandi besar berarti ada pula mandi kecil Pak ya. Iya. Ya, ini yang akan kita kaji, karena hadas itu ada hadas kecil, ada hadas. Di situ kemarin masuk permintaan itu, besok yang kita kaji adalah mandi besar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mandi ini perkara yang sangat luar biasa. Sampai-sampai mandi itu diatur dalam agama kita. Agama orang lain kita tidak tahu apakah mandi itu diatur juga atau tidak. Itu hebatnya agama kita nih, Pak. Mandi saja diatur. Kenapa mandi itu diatur? Karena mandi itu ibadah. Kalau ada bapak dan ibu nak mandi-mandi berarti tidak beribadah. Ya Pak ya. Ada yang tidak mandi-mandi ini, dan 3 kali sehari menjadikan sehari 3 kali. Ya kan? Dalam 3 hari baru mandi sekali. Ini gawat ini. Nah, ini tak patut dicontoh nih Bapak Ibu. Iya. Jadi mandi saja ibadah. Kapan mandi itu beribadah? Kalau ada apa tuh? Iya. Kalau ada niatnya. Kalau tak ada niatnya, maka mandi itu biasa-biasa sajalah. Kenapa? Karena tak ada niat. Nah, jadi mandi yang ada niatnya akan menghasilkan ibadah. Maka bapak dan ibu kalau mandi, ada mandinya mandi kecil, ada mandinya mandi besar, ada mandi biasa, ada mandi luar. Nah, tapi ini sudah dewasa semua nih kan? Masih ada anak-anak sini Pak? Usia-usia 15 tahun ada ya? Nah, kayaknya kalau ada yang belum ngerti nih, ya kita tutup telinga aja. Iya. Tapi kalau ditengok-tengok sudah kadaluarsa semua nih Pak. Ya kan? Iya, baik. Ramadan nanti Pak ya? Insyaallah. Tapi ini kayaknya kita-kita aja lah Bapak Ibu ya. Baik. Agar cepat menangkapnya nyambung Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mandi itu ada mandi yang sunnah, ada mandi wajib. Nah, mandi sunnah itu contohnya ketika bapak-bapak ingin pergi Jumat, mandi menjelang Jumat itu namanya mandi. Ada bapak-bapak menjelang ke masjid Jumat itu mandi. Mandi kan? Bukan mandi pagi tadi. Mandi pagi tadi nanti kita kaji. Mandi pagi Jumat itu lain lagi ceritanya. Ini mau Jumat ini ya, mau Jumat. Nah, mungkin bapak-bapak masih di rumah atau pulang dari kantor ke rumah, ya kan? Nah, begitu mau pergi Jumat itu disunnahkan mandi. Maka sunnah mandi sebelum Jumat. Berikut mandi lagi ketika bapak dan ibu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, mandi sunnah. Begitu bapak dan ibu melaksanakan umrah, melaksanakan haji, sebelum umrah maka mandi sebelum melaksanakan ibadah umrah namanya mandi sunnah. Sebelum haji mandi sunnah, disunnahkan mandi dulu, bersih-bersih semua. Betul? Kayaknya kurang nyambung nampaknya. Agak ragu bilang betul. Negara kita ini luar biasa nih Bapak Ibu. Baik, lanjut Bapak dan Ibu. Begitu kita sudah melaksanakan kegiatan mandi sunnah,
maka bapak dan ibu itu mendapatkan nilai pahala dari Allah karena beribadah. Maka mandinya jadi mandi ibadah. Berikut mandi itu ada mandi wajib. Apa saja yang menyebabkan mandi wajib? Nah, setidaknya bapak dan ibu ada 5 yang menyebabkan mandi wajib. Masih ingat Pak Bu? Kalau lupa kita ingatkan lagi. Dia kadang-kadang pembelajaran orang tua ini masalahnya, semakin banyak yang diingat semakin banyak yang lupa itu ya. Itu memang sudah realnya pembelajaran orang dewasa kan Pak ya, disebabkan faktor U. Faktor U. Kalau sudah faktor U ini tidak bisa lagi. Tapi kita ulang-ulang terus. Yang menyebabkan kita wajib mandi itu 1, keluar mani. Mani dalam bahasa Arab. Bahasa kitanya apa itu? Itu dia. Dalam bahasa Indonesia namanya sperma. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini Ustadz ini aneh-aneh ya malam nih. Ya kan, mentang-mentang udah malam Jumat pula gitu kan. Bukan, namanya kita tadi mengaji ya Pak ya. Jadi nanti jangan salah paham. Ini bulan depan nggak usah datang Ustadz lagi. Lain pula cerita di masjid nih ya kan. Nah, ya Pak, izin Pak ya, izin Ibu ya. Nah, jadi yang membuat kita mandinya bukan mandi biasa nih, mandi wajib. Berarti kalau kita tidak mandi berarti dosa kan? Namanya mandi wajib. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Kalau sunnah dikerjakan, ditinggalkan rugi. Itu ya pada rugi. Kalau tadi kan mandi sunnah selesai. Kalau ini mandinya mandi wajib, bapak dan ibu wajib hukumnya kita mandi. Seperti apa mandinya? Nah, nanti di terakhir kita kaji dulu yang menyebabkan kita wajib melaksanakan mandinya. 1 tadi keluarnya mani. Apakah dia sedang tidur atau sedang bangun? Paham Bapak Ibu? Ibu bapak tidur di siang hari pula tidur nih, selesai sholat zuhur jam 2 tidur menjelang sholat asar. Begitu tidur kok lain pula mimpinya kan. Begitu bangun kok basah celananya. Ditengok-tengok, ini bukan air kencing. Dicium, baunya berbeda. Bisa kan bedakan antara bau kencing dengan bau sperma kan? Nah, kalau tidak bisa bedakan berarti sudah lama tidak tahu warna. Ya, warna beda, bau beda. Kalau ada yang tahu baunya bau apa Bapak Ibu? Bau gitulah. Tuh tidak bisa jadi hukum tuh Pak. Kalau gitulah tuh apa tuh baunya? Ada bau gitulah. Nggak ada kan? Nah, bapak dan ibu harus paham itu membedakan baunya. Kalau ini baunya kencing, kalau ini baunya air mani. Begitu baunya seperti bau tepung basah, maka ini dipastikan bukan air kencing tapi air mani. Bapak dan ibu kan tidak sadar dalam mimpi, maka bapak dan ibu wajib mandi. Kenapa? Karena keluar mani. Jadi itu yang menyebabkannya mandi harus dilakukan sebelum bapak dan ibu sholat asar. Kalau tadi tidurnya zuhur, kalau isya berarti sebelum subuh. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian mungkin bapak dan ibu tidak tidur, tidak mimpi, tapi keluar maninya bapak dan ibu dengan cara yang lain. Mohon maaf, mungkin bapak dan ibu
Ya, mengeluarkan air mani ini dengan kondisi yang halal, bapak dan ibu melakukan dengan cara bukan berhubungan suami istri, tapi bapak mengeluarkan air mani melalui tangannya istri. Begitu keluar mani, apakah bapak wajib mandi? Wajib, sekalipun tidak melakukan hubungan suami, tapi menggunakan perangkat istri. Istri bapak itu halal apa haram? Halal. Kalau bapak mengeluarkannya menggunakan tangan istri, boleh apa tidak? Boleh. Kalau tangan tetangga? Itu saya tidak tanggung jawab tuh. Ingat Pak ya, kalau bapak dan ibu sudah ijab dan qabul kemarin, aku terima nikah, siapa namanya kan, dengan mas kawin 1 hektar sawit yang sudah berumur 15 tahun. Allahu Rabbi, dah tua tuh Pak ya. Nah sah. Nah sejak itu ibu berkewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada suami. Ya, karena kan begini, suami itu tidak ada halangan apapun kecuali dia, bapak dan ibu, dirawat di rumah sakit. Tapi kalau istri ada halangan, ada haid dan yang sejenisnya. Begitu ibu haid itu paling tidak ada 15 hari. Minimalkan sebentar Pak ya, sekejap mata, sekedip mata. Lazimnya 7, 15. Nah 15 hari. Suami ini 15 hari itu bapak dan ibu tak banyak yang kuat. Walaupun badannya besar, matanya besar, kumisnya tebal, lewat 3 hari lelah dia. Nah tidak bisa dia lagi tuh bapak ibu, ya kan. Kalau dia ke masjid, pulang dari masjid itu kopiah nggak lurus lagi tuh. Nah mau ke masjid lurus, begitu pulang gini tuh. Kalau udah gini kopiahnya tuh paham lah ibu tuh. Iya. Kalau ibu sedang haid, maka suami pingin, maka ibu boleh menggunakan itu, mengeluarkan mani suami, maka suami wajib mandi. Apakah itu menggunakan halal atau haram? Yang halal adalah buat ibu, yang haram tentu saja yang bukan ibu, maka dia wajib mandi. Itu yang pertama. Jadi ketika keluar mani, bapak dan ibu wajib mandi. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Nah itu sudah pasti. Yang selama ini bapak dan ibu kita paham itu saja. Melakukan hubungan suami istri, bapak dan ibu wajib mandi, bertemu 2 hitan, kelaminnya laki-laki dan kelamin perempuan. Jika itu bapak dan ibu mohon maaf bila sudah benar-benar masuk kepada yang diridhoi Allah, ya kan, bagian depan. Ketika sudah terbenam khasafah, maknanya batas yang laki-laki itu, nah maka ibu dan bapak kedua-duanya wajib mandi. Tapi kalau belum terbenam itu, nah belum wajib mandi. Namun bapak dan ibu perlu kita berhati-hati. Kalau sudah bertemu itu, untuk lebih hati-hati, sebaiknya bapak dan ibu mandi sekalipun belum keluar mani. Jangan beralasan memang tapi kami tak keluar mani Pak. Keluar tak keluar, wajib mandi. Nah itu dia. Jadi bapak dan ibu jangan berpikir memang tadi malam kami melakukan hubungan suami istri, tapi suami saya nggak keluar, maka nggak mandi kami. Pagi sholat
ke masjid, solat bapak dan ibu itu tidak sah. Apa sebab? Karena bapak dan ibu sudah melakukan hubungan suami istri, baik itu di bagian depan maupun bagian belakang. Mohon maaf bapak ibu, mohon maaf, ketika Al-Quran kita baca, istri itu ibarat ladang, boleh digunakan, boleh dipakai sesuai keinginan suami, ya kan? Namun ada larangan, tak boleh lewat bagian belakang, disebut dengan dubur. Nah, tempat keluarnya buang air besar, itu tak boleh. Hukumnya haram, mohon maaf bapak ibu. Namun kalau bapak dan ibu melakukannya di tempat yang dihalalkan, sekalipun di bagian belakang, tapi tempat yang dihalalkan itu boleh. Nah, namun tempat yang dihalalkan itu dibolehkan. Bapak dan ibu wajib mandi, sekalipun tadi bapak dan ibu melakukannya bukan yang dihalalkan oleh Allah, melewati dubur, keluar mani, wajib mandi. Hati-hati bapak dan ibu. Atau bapak dan ibu keluar mani ini tidak dengan manusia, berhubungan dengan hewan. Parah kali manusia kan. Kita kan tidak tahu. Ada mungkin manusia laki-laki ya bisa saja mencari kambing, melakukan hubungan biologis sama kambing. Kambingnya wajib mandi? Tidak wajib pak. Kenapa namanya kambing kan? Tapi kalau manusianya wajib mandi. Kan kambing lawannya, walaupun kambing. Nah, kambingnya itu tak wajib karena tak ada hukumnya pak ya. Tapi manusianya wajib. Bagaimana pula dengan wanita? Mana tahu, dunia sekarang ini sungguh luar biasa. Ya kan, orang tak mau lagi melakukan itu dengan manusia, tapi menggunakan hewan. Dia punya kucing kesayangan, punya anjing kesayangan, makanannya saja luar biasa mahal. Beras kita 10 kilo 150.000, 10 kilo muak memakannya. Anjingnya itu 150.000, itu belum apa-apa. Mungkin bisa jadi 1 biji makanan. Karena kesayangan dengan dia, dengan itu pula dia berhubungan kelamin. Maka jika itu dilakukan keluar mani, maka wajib mandi. Anjingnya karena semakin dunia ini semakin maju, semakin canggih, manusia juga semakin aneh-aneh ya pak ya. Iya, dulu kan tidak pernah kita mendengar laki-laki menikah sama laki-laki, ya kan pak ya. Perempuan sesama perempuan, tidak pernah kita dengar. Sekarang luar biasa, disebut dengan LGBT. Luar biasa. Tidak mau lagi sama laki-laki dengan perempuan. Memang luar biasa. Kambing, anjing, ayam, hewan. Kalau ada hewan kurban kita 15 ekor tuh 18 ekor jantan semuanya kan, ingin berhubungan dia tetap dicari yang perempuan tuh, yang betina tuh kan. Yang laki-laki itu takkan mau dia. Begitu. Masa manusia punya akal kok yang dicarinya satu merek? Nah, ini meleset jauh nih bapak ibu. Jadi ketika berhubungan suami istri, maka itu wajib mandi. Yang ketiga, wajib mandi bapak dan ibu disebabkan karena nipas. Apa itu nipas ibu? Darah yang keluar setelah melahirkan. Berapa hari itu bu? Lupa.
Ulangi lagi Bu. Berapa hari? 10? 40 hari. Jadi cara menghitungnya gimana? Beli Indomie 1 karton. Ya Pak ya. Habis Indomie-nya, berarti dah habislah masanya itu Pak ya. Boleh lah tuh. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Itu berdasarkan pengamalan, bukan pengalaman ya. Kemudian haid, ya kan? Begitu selesai haid, maka ibu-ibu mandinya hukumnya wajib. Selesai dipas, wajib. Kalau bapak-bapak, nggak ada tuh Pak. Nggak ada bapak-bapak yang haid. Kalau ada bapak-bapak yang nak Jumat, kenapa Mas nak Jumat? Lagi halangan. Nah itu bapak-bapak tuh luar biasa tuh. Nah mustahil. Jadi haid, nifas itu mewajibkan mandi. Ya itu mesti. Berikut ibu dan bapak yang dimuliakan, kalau ibu-ibu sudah haid, selesai haidnya, selesai nifasnya, dia tidak mandi, nah hukumnya ini dosa haram. Karena itu wajib melakukan mandi. Sama halnya tadi dia keluarnya mani. Sekalipun haid itu yang dikeluarkan darah. Nah, darah haid atau darah nifas. Selesai benar-benar sudah kering, maka ibu wajib mandi. Kalau belum kering, kasih tahu sama suami masih dalam kondisi belum mandi. Jadi bapak dan ibu ini perlu dijadikan pemahaman dengan baik. Yang keempat, wajib mandi disebabkan mati atau meninggal dunia. Lalu yang memandikan siapa? Yang masih hidup. Nah, orang yang meninggal itu hukum memandikannya wajib, maka dia itu disebut dengan jenazah. Yang mandinya hukumnya wajib. Kalau tidak dimandikan, maka kita berdosa. Memang dia tidak akan mandi. Ya Pak ya. Kalau mandi juga dia lagi itu berarti belum mayat itu. Ya Pak ya. Maka kita berkewajiban. Berapa kewajiban kita? Ada 4. Memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan. Ada 4, ya kan? 4M. Memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan menguburkan. Tambah satu lagi berlengkap 5M, mendoakan. Ada lengkap kan 5M ya kan? Mandi, mengapani, menyolatkan, menguburkan, mendoakan. Itu kewajiban. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Maka solat kita yang kita lakukan sebagai solat jenazah, doanya itu Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jadi kalau ada yang meninggal, maka itu wajib dimandikan. Yang kelima, wajib mandi orang yang beda agama dengan kita, lalu dia masuk ke dalam agama kita, disebut dengan mu'allaf. Begitu dia masuk Islam, maka dia wajib mandi. Nah, kenapa? Karena dia dari agamanya yang semula masuk ke agama kita, perlu dia mandi, dibersihkan dulu, baru bisa masuk ke agama kita secara sempurna. Setidaknya Bapak dan Ibu, 5 ini harus dipahami penyebab wajib hukumnya mandi besar.
Seperti apa mandi besarnya? Mengalirkan semua tubuh kita ini dengan air yang bersih. Bukan hanya sekedar muka, tapi semua. Hari ini kan kita sudah mandi. Saya yakin ibu bapak tadi mau ke sini mandi, tapi mandinya sebatang badan itu atau hanya sebahagian saja? Ada yang semuanya, ada yang sebahagian, ya kan? Yang biasa dia yang botak-botak yang enak dikuyur semua dari kepala sampai ke kaki. Tapi bagi yang tidak, muka saja sampai kaki, kepala enggak. Ibu-ibu sengaja pakai plastik, cari asoy dulu kan, ditutup dulu. Apa sebab? Takut kena sawernya kan. Allahu Rabbi. Biar tidak basah, ditutuplah pakai plastik. Saya nggak tahu pula apa nama plastiknya tuh. Nah, jenis plastiknya yang jelas bisa menutupnya. Itu mandi biasa. Kalau mandi wajib, nah itu ada rukunnya. Pertama rukunnya adalah niat. Kalau bapak dan ibu mandi wajib tidak pakai niat, maka mandinya tidak sah. Wah. Ada bapak-bapak yang mandi wajib tak pakai niat. Kalau 20 tahun lalu menikah sampai sekarang berarti 20 tahun lah mandi yang tak sah. Lama tuh Pak. Kami mandi juga Pak Ustadz, cuman kami tidak tahu apa pakai niat atau tidak. Yang jelas anak kami dah lahir 3, ya kan? Kami tidak tahu pakai niat atau tidak. Kalau ibu bapak benar-benar tak tahu, itu diampuni. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, ini berarti dosa. Karena mandinya tidak sah. Kalau mandi tidak sah, sholatnya nanti tidak sah. Apa sebab? Karena itu disebut dengan hadas besar. Hadas kecil cukup berwudu. Kalau hadas besar, nah itu makanya kita kaji sekarang nih mandi ini. Jadi bapak dan ibu bukan sembarang mandi. Jadi berniat. Apa niatnya? Boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa kampung masing-masing. Ini kampung kita ini beda-beda deh kan. Nah di Pekanbaru ini rata-rata orang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah satu kampung dia hilang bahasa Indonesia tuh Pak. Jadi bahasa kampung dia masing-masing. Kalau bapak dan ibu untuk mandi, nah bapak dan ibu menggunakan bahasa Arab, bagus. Tidak dapat gunakan bahasa bapak dan ibu yang bisa dipahami. Nanti gara-gara niat bahasa Arab tak jadi berniat kan? Tidak jadi mandi. Lapaskan niat itu, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Kalau wudu asghari kan? Fardhon lillahi ta'ala. Tak dapat bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib bagiku lillahi ta'ala. Panjang pula pasal tak hafal kami, maklumlah omak-omak ni dah tua. Panjang betul nak kami hafal. Boleh dipersingkat, boleh. Sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala, ya kan? Masih panjang juga lagi Ustaz. Payah, maklumlah orang-orang tua ni kan dah lupa ingatan. Bagaimana caranya? Nah, sengaja aku mandi wajib. Dah selesai. Ndak juga lagi bisa, kan dalam hati niat ini kan. Niatkan dalam hati, niat aja dalam hati, saya mandi wajib. Selesai. Karena yang kita lafazkan itu kan lafaznya, bukan niatnya. Jadi begitu bapak dan ibu mengambil gayungnya atau sudah menghidupkan sawernya, bapak ibu dalam hati berniat,
Nah, langsung. Karena niatnya kan di dalam hati, saya mandi wajib. Kalau dilapaskan itu bagus. Melapaskan niatnya menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia, atau menggunakan bahasa kampung masing-masing. Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, Aceh menggunakan bahasa Aceh, Batak menggunakan bahasa Batak, Melayu menggunakan bahasa Melayu, orang Minang Sangajoden, ya kan, mandi wajib. Nah, lillahi ta'ala. Bagaimana kalau orang Jawa bahasa Minang? Boleh juga, Sangajoden, ya kan, mandi wajib, ya, karena lillahi ta'ala, boleh, nah kan, tidak masalah. Datang lagi orang Batak bahasa Minang juga, dia silakan, yang penting paham, ya Pak. Terserahlah, karena logat kita kan beda-beda. Yang jelas niatnya, kalau tak ada niat maka mandinya tidak sah. Paham Bapak Ibu? Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, mengalirkan seluruh tubuh kita ini dengan air yang bersih, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kalau mandi wajib itu tidak hanya muka sampai ke bawah saja, semuanya harus dialiri oleh air. Maka bapak dan ibu, itu disebut dengan mandi junub, ya kan? Apa makna junub itu, Pak? Hah? Kenapa disebut mandi junub? Kan mandi wajib, tidak mandi wajib, mandi junub, mandi janabat, gitu kan? Nah, junub itu dari kata jambi, al-jambu, sisi. Nah, ya kan? Kalau semua sisi menjadi junub. Junub itu jamaknya. Kalau begitu, semua sisi dari tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, wajib dialiri air. Maka dia disebut dengan mandi junub. Nah, itu rupa mandi junub itu, Allah Rabbi, ya kan? Nah, mengalirkan air ke semua tubuh, itu dia disebut dengan mandi junub. Bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, rukunnya cuma dua itu aja. Niat mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu Bapak mau mandi, mohon maaf, selesai berhubungan, Bapak dan Ibu mau mandi untuk pagi, bangun jam 4, mandi, masuk kamar mandi. Pertama, gunakan kaki kiri, baca doa masuk kamar mandi. Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma barik lana. Itu doa makan, Bu, ya. Allahu Rabbi, itu ke WC bukan makan. Nah, itu dia doanya. Jangan salah baca pula kan, seperti yang di YouTube itu, doa tidur beda ini bacanya. Allahu Rabbi, kacau ya Allahu Rabbi. Jadi Bapak dan Ibu masuk kamar mandi, baca doa. Apa doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya masuk kamar mandi. Langkah kaki. Nah, begitu sampai di kamar mandi, Bapak dan Ibu, nah pertama Bapak dan Ibu buang air kecil dulu, ya kan? Buang air kecil agar sisa-sisa yang belum keluar itu keluar, bersih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu cuci tangan. Ambil air itu, kalau menggunakan keran, buka kerannya, cuci tangan dengan baik. Ya, selesai dicuci, tutup kerannya lagi. Nah, kemudian cuci, mohon maaf Bapak dan Ibu,
kemaluan kita masing-masing. Bersihkan dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Yang biasa menggunakan tangan kanan, nah malam ini pakai tangan kiri. Tangan kiri. Apa sebab? Karena tangan kiri tadi sudah kita bersihkan, dan ini untuk membersihkan kelamin kita menggunakan tangan kiri. Jadi begitu masuk kamar mandi, kalau ibu mau kencing dulu, bapak mau kencing dulu, atau boleh dicuci tangannya dulu, kemudian buang air kecil, langsung dibasuh, bersihkan dengan tangan kiri, benar-benar bersih. Lazim itu kita lakukan supaya nanti bapak dan ibu tidak ada lagi sisa-sisa najis dari kencing kita, yang ada di dalam itu semuanya sudah terbuang. Selesai itu, ibu bapak apa pekerjaannya lagi? Ambil wudhu seperti wudhu salat. Kok mandi junub wudhu dulu? Iya, sunnahnya ambil wudhu yang diajarkan Nabi, ambil wudhu seperti wudhu solat, benar-benar tak ada beda. Baca bismillah dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu rafa'al hadasil asghari. Ini untuk wudhu, ini sempurna. Untuk solat lillahi ta'ala, ambil wudhu, nah semuanya, muka 3 kali, tangan kanan, tangan kiri, lalu kepala, ya kan, kemudian kaki, telinga, kaki. Berikut bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ambil air itu lalu disiramkan di kepala. Belum nih semua tubuh, belum nih. Ambil air itu, kalau keran buka keran, kalau gayungnya dibuka gayungnya, diambil, dimasukkan tangan ke dalamnya, diratakan ke seluruh kepala. Dimasukkan air, diratakan ke seluruh kepala. Sudah rasanya bagus, rata semua. Nah, itu belum mandi, baru membersihkan kepala saja. Sudah selesai semua, nah baru bapak dan ibu mandi semuanya. Sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala, siram dulu sebelah kanan. Kan sudah diratakan tadi nih. Nah, sudah diratakan, kita siram menggunakan air, kemudian diratakan semuanya. Nah, baru kita ambil air, siram semuanya sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali, tengah, kemudian barulah guyur semuanya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah rata semuanya bapak dan ibu, maka bapak dan ibu selesai mandi wajibnya. Bagi yang perempuan, kalau rambutnya panjangnya 5 meter, ada masih ibu-ibu yang panjang 5 meter rambutnya lagi nih? Nggak ada lagi bu ya. Kalau dulu ada pak ya, kalau sekarang nggak ada lagi pak. Paling panjang itu 1/2 meter, itu sudah payah pula cari mak-mak itu. Nah, sekarang kan sudah hampir sama sama laki-laki. Paling-paling kan panjangnya segini bu ya, untuk yang perempuan. Luar biasa ya Pak Haji ya. Kalau dulu kan nengok panjang rambut tuh luar biasa. Iya, luar biasa bapak dan ibu. Nah, bolehkah kami yang perempuan tidak membuka sanggulnya itu, karena panjang kan di kepang ya apa? Diikat-ikat dia kan cantik dia kan. Bolehkah tidak dibuka itu lalu diguyur? Boleh. Ya, tak bermasalah. Boleh. Namun sebaiknya dibuka, dikembangkan, disiram semuanya. Lebih nyaman perasaan kita, air itu mengalir ke semua rambut kita. Tapi kalau tidak dibuka boleh? Boleh. Nabi SAW ditanya oleh istrinya, bolehkah rambut saya tidak diurai? Kata Nabi, boleh. Yakini itu semua sudah tersiram, maka mandimu sudah sah.
Nah, tapi kalau ibu-ibu yang rajin, saya pikir itu dibukanya. Nah, ibadah, namanya mandinya ibadah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, jika bapak dan ibu tadi sudah berwuduk sebelum mandinya, ibu dan bapak kalau tidak berwuduk lagi, bolehkah untuk langsung sholat? Boleh, karena tadi sudah berwuduk sebelum bapak mengguyur tubuh itu dengan air. Boleh, sepanjang bapak dan ibu tidak lagi ada yang membatalkan wuduknya. Dia kadang-kadang kan kita setelah berwuduk itu kan mandi tadi, menyabun badan, takkan mungkin tak kena itu. Betul Pak Bu? Karena bagian di situ tuh mesti dikasih sabun. Nah, batal lagi wuduk yang dibuat tadi kan. Bolehkah mandi tidak pakai sabun? Nah, boleh, tapi jadilah bapak dan ibu yang cerdas. Apa cerdasnya? Mandi itu pakai sabun, ya kan? Mandi itu jangan sampai tak pakai sabun. Kalau ada ibu-ibu mandi tak pakai sabun, itu luar biasa tuh. Allahu Rabbi. Begitu mandi tidur, kata suaminya, sampah mana yang bau nih ya? Merasa kawan sebelah tuh, mak awak dibilangnya sampah gitu kan. Allahu Rabbi. Rupanya kan ndak mandi itu tadi. Allahu Rabbi. Mandi tapi tak pakai pewangi, tak pakai sabun. Jadi bapak dan ibu selesai disiram semua, baru gunakan sabun untuk menyabuni, membersihkan semua tubuh kita. Kepala dikasih sampo, badan kita dikasih sabun sampai ke ujung kaki, bersih, nyaman bapak dan ibu. Itu cara mandi yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mandi, berwuduklah kembali, karena yakin kita saat kita bersabun tadi, tangan kita ini membersihkan bagian yang tak boleh dipegang yang membatalkan wuduk. Nah, wuduk lagi, selesai itu baru keluar kamar mandi, langkahkan kaki kanan, masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan. Beda dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid, langkahnya kaki kanan, keluarnya jangan terbalik pula ya kan. Allahu Rabbi. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah, beginilah Islam mengatur bagaimana tata cara kita mandi. Bagaimana kalau orang yang sudah melakukan hubungan suami istri tak mandi, lalu dia pergi ke pasar kaget, ya kan? Pergi dia ke swalayan, pergi dia ke pasar membeli barang-barang untuk dimasak. Ketika dia pergi ke sana itu berarti dia sedang dalam berhadas besar. Kalau dia pergi hati-hati, sebab itu tempatnya tak lagi di rumah, khawatir kita nanti terjadi sesuatu sementara kita sedang berhadas besar. Maka tak boleh kita pergi menyikapi kita masih berhadas besar. Kalau dalam bulan Ramadan bagaimana? Mohon maaf bapak dan ibu, kita kan sahur kita kan jam 3, jam 4 sampai jam 4.30. Sebab jam 5 kurang 20 lazimnya azan untuk sholat subuh. Masa kita itu tinggal bisa setengah jam, maka bapak dan ibu boleh bapak dan ibu belum mandi tapi sahur lebih awal, tak bermasalah. Begitu bapak dan ibu tadi malamnya berhubungan suami istri, jam 4 bangun, ibu ambil wuduk seperti biasa, bapak ambil wuduk, silakan ibu masak telur ayam mato sapi. Nah, boleh, Pak ya. Nah, buatkan kopi untuk Uda tuh, boleh. Untuk Ajo yang sedang tidur tuh, Allah, boleh.
Nah, nanti selesai makan menjelang sholat subuh, ibu mandi, bapak mandi, boleh. Nah, jangan gara-gara sahur bapak ibu terlantarkan setahun, sebulan ya Bu ya. Maaf Bang, untuk Ramadan ini saya tidurnya dekat cucu saja ya. Nah, dekat cucu deh selama sebulan Ramadan tuh. Nah, udah ajo Kang Mas di kamar ber-AC sendiri, maka abang itu batuk-batuk lah tengah malam. Sebetulnya bukan batuk dia, kode. Allahu Rabbi. Nah, cuman nenek ini tidak pula paham dia kan. Allahu Rabbi. Kodenya itu perlu dipahami Bu ya. Nah, jadi jangan sampai itu pula yang menghalangi bapak dan ibu. Itulah cara diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang kita lakukan itu benar secara syariat, benar secara ketentuan, dan insya Allah solat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, baca Quran kita lakukan, tawaf kita lakukan, tidak terhalangi disebabkan kita sudah suci dari hadas besar. Itulah yang perlu dipahami Bapak dan Ibu dalam melaksanakan mandi wajib atau mandi besar atau juga mandi junub. Semoga kajian kita malam ini bisa memberikan pemahaman yang sempurna kepada Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada silakan, kalau tidak kita tutup. Pas Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kajian kita malam hari ini. Kalau ada yang malu-malu bertanya, silakan tulis pertanyaannya, kirim ke 0812 684337. Rahasia akan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.